Lazim, jebol meneh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. 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 Maksud itu tuh pernah bingung ngono. Kayak ditambahan gitu. Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah ibu kota Jakarta pada Sabtu siang membuat ruas jalan Kemang Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kembali tergenang air setinggi 60 cm. Tak hanya jalan yang tergenang, beberapa pertokoan yang berada di kawasan tersebut ikut tergenang hingga air masuk ke dalam toko. Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 yang nekat melintas di kawasan ini mengalami mati mesin atau mogok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kesempatan ini. Tak lupa saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa atau kita semuanya diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar, dan semoga kita dihindarkannya dari segala musibah, bencana yang tidak kita inginkan. Sahabat BN, kita turut berduka, turut prihatin dengan musibah banjir yang menghanyutkan beberapa mobil dan menenggelamkan beberapa rumah di salah satu kawasan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada hari Minggu kemarin. Lazim, jebol meneh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. 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 Maksud itu tuh pernah bingung ngono. Kasihan balita-balita, Pak. Rumah sampai jebol. Rumah-rumah sampai jebol, sampai Mama saya di video dia main. Posisi jebol di lapangan. Kayak ditambahan gitu. Air cukup deras. Posisi seperti ini. Info banjir besar di Semarang, Jawa Tengah hari ini. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022, berdampak banjir di beberapa wilayah. Sejumlah rumah juga dilaporkan roboh akibat tanggul sungai yang jebol. Sekretaris BPBD Kota Semarang Winarsono membenarkan peristiwa tersebut. Beliau mengatakan setidaknya 4 rumah di Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngalian roboh. 7 RT di RW 6, Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Semarang, sempat terendam banjir usai tanggul sungai Sihingas jebol hingga mengakibatkan sejumlah rumah jebol dan beberapa mobil hanyut. Agus Haryono Ketua RT Tambak Aji mengatakan banjir air bah dari atas, karena bah ini akhirnya yang di RT 2 ini tembok penghalangnya sebagian ada yang jebol, kata Agus Haryono, Minggu malam. Ada 200 kakak dan 100 rumah yang terdampak, kata Agus. Agus menyebut bahwa tanggul jebol sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Meski banjir mulai surut, ia menyebut ada beberapa titik yang mencapai ketinggian 1,5 meter hingga 2 meter. Hazik, warga perumahan Wahyu Utomo, Tambak Aji, Ngalian menuturkan sejumlah rumah yang berada dekat aliran sungai beringin kondisinya parah, bahkan ada beberapa rumah dekat sungai sampai roboh. Sekitar 10 rumah roboh sampai parah benar-benar rata dengan tanah, ucapnya. Lanjut di lain tempat Winarsono menambahkan banjir di wilayah Mangkang Wetan yang lumayan parah.
Di daerah tersebut agak parah karena ada talut yang jebol. Saat ini debit air banjir Mangkang Semarang masih cukup tinggi dan deras. Menurut Ketua RW 07 Kelurahan Mangkang Wetan, Musjidin, jebolnya tanggul Sungai Beringin terjadi sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tingginya itu sekitar 1,5 meter, kalau di RT 9 sampai atap, paling tinggi RT 9. Selain mengakibatkan gundukan lumpur yang menumpuk di rumah dan jalan, banjir juga merusak sejumlah rumah. Winarsono menambahkan banjir juga terjadi di bawah tol Kaligawe, limpasan Perumnas Mangkang Indah, genangan di depan Sango, serta limpasan air di Permata Garden RT 1 RW 5 Kedumpani. Meski begitu, tak ada posko pengungsian di lokasi banjir, warga yang terdampak mengungsi ke hotel atau rumah tetangga dan kerabatnya. Saat ini, bantuan makanan yang disediakan di lokasi juga masih menggunakan uang kas RW. Belum ada bantuan. Warga berharap Pemkot bisa membantu, terutama warga yang terdampak rumahnya jebol, sama kalau bisa tanggul yang sudah rusak itu diperbaiki lagi, pungkasnya. Dan juga dengan terjadinya banjir pada beberapa tempat di DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah ibu kota Jakarta pada Sabtu siang membuat ruas jalan Kemang Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan kembali tergenang air setinggi 60 cm. Tak hanya jalan yang tergenang, beberapa pertokoan yang berada di kawasan tersebut ikut tergenang hingga air masuk ke dalam toko. Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 yang nekat melintas di kawasan ini mengalami mati mesin atau mogok usai menerobos adanya genangan air yang cukup tinggi ini. Petugas sumber daya air yang siap siaga apabila kota Jakarta diguyur hujan lebat langsung mengerahkan 2 mobil pompa air untuk menyedot air yang berada di kawasan tersebut dan dialihkan ke aliran Kali Krukut. Di layar kaca Anda itu nampak sejumlah kendaraan yang masih mencoba melintas. Di sana juga ketinggian air berkisar 20 hingga 30 cm. Nah, kondisi ini sudah mulai surut sejak tadi sekitar pukul 2:30 ketika hujan mulai reda. Kemudian pihak dari Dinas Sumber Daya Air Jakarta akhirnya datang ke lokasi dan memompa air kemudian dibuang ke Kali Krukut sehingga kondisi saat ini sudah mulai surut dan lebih baik. Nah, informasi juga yang tadi kami terima dari petugas Dinas Sumber Daya Air bahwa selain di Jalan Kemang Raya ini, di Jalan Pondok Karya di kawasan Mampang Perapatan juga masih di wilayah Jakarta Selatan ini juga dipompa. Jadi kondisi genangan di sana juga kisaran 60 cm, namun kondisinya saat ini sudah mulai berangsur surut. Nah, kembali ke wilayah Kemang ini, Sira dan pemirsa, selain tentunya menggenangi jalan raya, sejumlah kawasan atau toko, kemudian restoran yang ada di sepanjang Jalan Kemang ini juga turut mengalami dampak. Jadi air juga turut masuk ke pertokoan mereka. Kemudian hingga saat ini juga masih ada beberapa pengendara yang mencoba menerobos banjir sehingga menyebabkan kendaraan mereka mati mesin. Sahabat BN, tampaknya memang musibah banjir ini tidak melihat kepada siapa gubernurnya, siapa bupati wali kotanya, siapa pejabatnya di sana. Dia hanya melihat kepada bagaimana dia bisa datang ke suatu tempat. Karena itu sahabat, musibah banjir ini baik yang terjadi di Jawa Tengah maupun yang terjadi di DKI Jakarta, perlu kita sikapi bahwa ini adalah musibah bersama yang harus kita sikapi dengan sikap bagaimana caranya penanggulangannya secara bersama. Upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah adalah upaya bersama untuk menghindari bencana
menanggulangi bencana, dan meminimalisir akibat dari bencana itu. Kita tahu terjadinya banjir yang begitu dahsyat di salah satu kawasan di kota Semarang, Jawa Tengah itu akibat derasnya hujan. Demikian juga di Jakarta akibat derasnya hujan juga. Jadi tentu kita berharap kepada masyarakat tidak menyalahkan pimpinan ketika datang banjir ini. Dan tentu juga kita tidak menyalahkan Tuhan ketika datang banjir ini. Apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menanggulanginya secara bersama-sama. Kalau disalahkan si A, si B, tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi kalau ditanggulangi secara bersama, itulah mungkin yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau dulu kita dengar begitu datang banjir di DKI Jakarta, itu Anies sudah menjadi buah bibir itu. Bahkan caci maki juga datang kepada Anies. Tentu kita berharap sekarang dengan terjadinya banjir di DKI Jakarta, dengan terjadinya banjir di Jawa Tengah, kita tidak ingin baik penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru maupun Gubernur Jawa Tengah Ganjar, jangan sampai beliau-beliau itu dijanjikan sasaran untuk penyesalan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Yang akan menyelesaikan masalah adalah penanggulangan secara bersama. Sudahlah, cukup Anies saja yang menanggungkan itu. Kita tidak ingin Pak Heru juga menanggungkan apa yang dialami Pak Anies ketika datang banjir pada waktu dia menjadi gubernur. Dan kita juga tidak ingin Pak Ganjar mengalami pula apa yang dialami oleh Pak Anies di Jakarta dulu ketika datang banjir di daerah dia. Semoga bencana banjir ini dapat segera tertanggulangi. Masyarakat yang terkena musibah ini dapat hendaknya tertolong, dapat yang terbantu, baik bagi masyarakat yang ada di Jawa Tengah maupun yang ada di DKI Jakarta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.